Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan kita di ke-11 ya. Jadi untuk judul pembelajaran geografi pada kali ini adalah pengaruh revolusi industri terhadap kesejahteraan. Nah, khususnya untuk kelas 12. Jadi harapannya Bapak Ibu yang melihat atau menonton video ini bisa didengarkan dan dipahami ya. Baik. Berikut pengertian revolusi industri. Pengertian daripada revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara produksi dari manual ke mesin. Nah, dari manual atau matic ya, atau secara lebih mudah efisien yang dikembangkan dari zaman sebelum-sebelumnya menjadi yang sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dimulai kapan terjadinya? Dimulai di negara Inggris abad ke-18. Nah, jadi revolusi industri ini adalah proses perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dari yang semula menggunakan tenaga manusia yang sekarang menjadi menggunakan mesin dan teknologi modern, baik di pabrik, perusahaan yang bisa mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang asalnya menggunakan tenaga manual, itu manusia, yang sampai sekarang adalah digantikan beberapa dengan mesin. Kemudian ditandai dengan penggunaan teknologi dan pabrik. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kapan itu dimulai, di mana dimulainya, dia apa itu revolusi industri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya adalah latar belakang revolusi industri. Penemuan mesin seperti mesin uap. Nah, seperti mesin uap. Ketersediaan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan. Walaupun ini sama dengan menonton video ini sama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, walaupun tidak secara langsung tapi bisa melihat melalui layar. Nah, ini kan dipermudah oleh teknologi. Salah satunya seperti ini ya. Nah, tadi disebutkan mesin uap. Nah, mesin uap ini banyak ya Bapak Ibu. Misalkan seperti setrika. Nah, yang dulunya banyakkan orang menggunakan arang. Nah, sekarang listrik ya, dengan mudahnya. Kalau dulu
mencari dulu untuk arang-arangnya, dibakar, dan sekarang tinggal colok ke listrik. Itu salah satunya. Kemudian dampak positif revolusi industri adalah, nah ini ada beberapa, apa saja. Nah, yang pertama ada produksi barang semakin meningkat dengan adanya perubahan-perubahan besar yang berdampak baik bagi industri. Kemudian maksudnya lebih cepat ya Bapak Ibu untuk produksi barang yang tadi asalnya manual dengan tenaga manusia, lalu dibantu dengan adanya teknologi. Harga barang lebih murah, lebih murah karena lebih efisien kerjanya, lebih cepat. Lalu kadang dengan mesin ya ada kendala, salah cetak dan lain sebagainya. Kemudian membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu daripada dampak positif revolusi industri untuk kesejahteraan di wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatif dari revolusi industri tersebut adalah polusi udara dan lingkungan. Pembakaran-pembakaran yang setelah dikerjakan oleh mesin dan barang tidak terpakai dibakar, lalu polusi udara yang menyebar ke sana kemari. Kemudian eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan sosial, urbanisasi berlebihan. Di sini ada 4 ya, mungkin lebih banyak lagi mungkin di apa namanya, di buku-buku lain ya, atau di sosmed dan lain sebagainya. Kemudian pengertian kesejahteraan, nah, kondisi terpenuhi kebutuhan hidup, terpenuhinya daripada kebutuhan hidup kita. Kemudian meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Yang ketiga diukur melalui pendapatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Nah, ini pengertian kesejahteraan. Ada sangkut pautnya dengan revolusi industri tadi. Dampak pengaruh positif terhadap kesejahteraan positif pembangunan wilayah. Pendapatan masyarakat meningkat, akses barang dan jasa lebih mudah, infrastruktur berkembang, transportasi, komunikasi, kemajuan teknologi mempermudah kehidupan. Pengaruh negatif terhadap kesejahteraan, tadi pengaruh positifnya untuk kesejahteraan ya. Ini yang bagian negatif. Ketimpangan ekonomi, kaya dan miskin atau PS miskin versus kondisi kerja buruk pada awal revolusi, permukiman kumuh di kota, kerusakan lingkungan berdampak pada kesehatan. Ini ya, jadi berbalik untuk positif dan juga negatifnya tadi. Karena positif itu lebih mudah ya, lebih mudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Kemudian di sini dampak negatifnya adalah yang polusi udara tadi ya. Kemudian menjadikan kota jalanan yang asri kemudian berubah menjadi penuh dengan asap dan lain sebagainya. Kemudian contoh urbanisasi dan kesejahteraan nyata. Nah, ini contoh urbanisasi dan kesejahteraan nyata. Perpindahan penduduk desa menuju kota meningkatkan peluang kerja, tapi juga menimbulkan kepadatan dan masalah sosial. Revolusi industri di era modern yaitu otomatisasi dan digitalisasi, munculnya industri 4.0,
perubahan jenis pekerjaan. Kesejahteraan bergantung pada keterampilan yang pada zaman sekarang sudah terjadi. Upaya meningkatkan kesejahteraan apa saja? Pendidikan dan pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, pemerataan pembangunan. Upaya ini sama dengan usaha ya, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini, pertemuan kita hari ini adalah revolusi industri membawa dampak besar, baik dia dari perubahan positifnya dan juga negatifnya. Ada sisi positif dan negatif terhadap kesejahteraan. Perlu pengelolaan yang bijak agar manfaatnya maksimal. Ini beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari materi sebelum-sebelumnya. Nah, silahkan jawab pertanyaan di slide berikutnya ya. Nah, jadi ada pertanyaan nanti. Nah, pertanyaan pertama, apa yang maksud dengan revolusi industri dan kapan pertama kali terjadi? Nah, ini silahkan ulang kembali videonya. Kemudian sebutkan 2 dampak positif revolusi industri terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, 2 saja sebutkan. Kemudian mengapa revolusi industri dapat menyebabkan kesenjangan sosial? Ini salah satunya, kalau ada lebih dari satu nggak apa ya. Kemudian yang keempat, apa hubungan antara urbanisasi dan kesejahteraan masyarakat? Nah, hubungannya antara keduanya ini apa? Tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian terakhir, sebutkan upaya yang dapat dilakukan meningkatkan kesejahteraan di era industri modern sekarang. Nah, jadi ada 5 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab nanti. Ya. Nah, terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Jangan lupa jawab pertanyaan di lembaran kertas, lalu kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA yang tertera ada di video ini ya Bapak Ibu, atau langsung dengan saya sendiri. Ini nomor saya. Jadi Bapak Ibu tinggal simpan nomor ini dan jangan lupa diberikan nama dan kelasnya. Jadi nanti terakhir di di hari Selasa depan. Jadi harapkan Bapak Ibu sudah sebelum itu sudah mengirimkan. Jam terakhir pengumpulan di jam 6 sore sebelum maghrib. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bisa dimengerti dan dipahami yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa pertanyaan soalnya dijawab dengan sesuai apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.